memberikan diskon sebesar 13,94% dan itu berlaku dari Januari sampai Pemprov Jateng memutuskan untuk merelaksasi opsen pajak kendaraan bermotor, PKB, sebesar 5%. Kebijakan relaksasi pajak ini diterapkan selepas gelombang protes masyarakat Jawa Tengah yang ramai di media sosial. Namun diskon ini masih jauh dari program pemutihan pada Januari-Maret 2025 yang mencapai 13,94%. Untuk Jawa Tengah, besaran opsen PKB 2025 hingga 2026 ditetapkan 16,6% dari nilai pokok PKB dan 32% untuk opsen BBNKB dari nilai pokok BBNKB. Artinya, pajak opsen kendaraan di Jawa Tengah tidak mengalami kenaikan, masih tetap di angka 16,6%. Namun pungutan tambahan tersebut dirasa masih berat oleh masyarakat. Memberikan diskon sebesar 13,94% dan itu berlaku dari Januari sampai dengan Maret. Setelah April sampai Desember itu secara tarif itu sudah sesuai dengan perda pajak daerah, teman-teman. Dan terasa seperti ada kenaikan karena tadi di 2025 ada diskon, di 2026 itu Pemprov Jateng belum ada kebijakan untuk memberikan diskon. Atas situasi atau tanggapan pemahaman dari masyarakat inilah Bapak Gubernur Jawa Tengah memerintahkan kita semua untuk melakukan pengkajian terkait dengan kemungkinan kita untuk menerapkan relaksasi. Untuk sementara karena kemarin kita diminta untuk mengkaji, masih berproses juga bahwa secara alternatif bahwa kita kemungkinan akan memberikan diskon juga nanti di tahun 2026, namun besarannya tidak sama dengan di 2025, kurang lebih sebesar 5%. Kalau yang di 2025 adalah 13,94%. Besaran ini dengan ganti kalau di diskon 5% itu pajak kendaraan per Jawa Tengah itu besarannya dengan mungkin kendaraan yang sama itu dibanding dengan DKI, dibanding dengan Jabar kita di bawahnya, teman-teman. Selain kebijakan nanti yang akan diambil, kita di tahun 2026 ini masih menerapkan kebijakan yang sama terkait dengan BPN 2. Jadi BPN 2 itu untuk balik nama, balik kendaraan yang lama itu tidak dikenakan BPN, jadi tarifnya 0%, ya, 0%. Tapi terkait dengan PKB-nya nanti, karena kalau balik nama itu ada dua, kalau kendaraan lama sama baru itu sebenarnya konsepnya ada dua, teman-teman, bahwa ada namanya bea balik nama dan pajak kendaraan bermotornya. Kalau kendaraan baru itu dikenakan BBNKB dan PKB-nya, tapi kalau kendaraan yang balik nama karena kendaraan lama itu BBNKB-nya 0, tapi tentu saja PKB-nya tetap dikenakan. Nanti kalau bahwa kebijakan yang akan diambil nanti sudah disetujui Pak Gubernur, nanti tentu saja yang kendaraan baru PKB-nya juga akan mendapatkan relaksasi yang sama. Kajian-kajian tentu saja kita mempertimbangkan terkait dengan daya beli masyarakat, juga kondisi sosial ekonomi. Tentu saja bahwa ini sudah tersusun di dalam APBD, tentu saja kita harus mengkaji dari sisi postur APBD terkait dengan keberlanjutan pembangunan di Jawa Tengah. Dan tentu saja nanti kajian akan kami laporkan setelah mendapat arahan dari Pak Gubernur. Tentu saja akan kita tindak lanjuti.
Dan kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa Pak Gubernur mendengar aspirasi dari teman-teman masyarakat sehingga memberi arahan kepada kita semua untuk melakukan kajian dan mencari solusi terbaik, dan tentu saja pertimbangannya adalah tetap menjaga keseimbangan teman-teman terkait dengan kepentingan rakyat dan juga kepentingan untuk pembangunan. Secara gambaran teman-teman bahwa terkait dengan PKB itu amanatnya adalah bahwa alokasi PKB itu lebih banyak digunakan ada arahan untuk pembangunan infrastruktur karena hubungannya dengan jalan. Jadi alokasi pembangunan jalan, terus pemeliharaan jalan itu earmark-nya adalah di pajak kendaraan bermotor. Dan tentu saja potensi dari pajak ini juga digunakan untuk bahwa di Jawa Tengah ada untuk SMA SMK gratis, dan itu juga digunakan salah satunya di pendidikan juga. Nah, ternyata bisa kepatuhan membayar pajak akan meningkat. Karena apa tadi? Karena yang tadinya rencana memboikot membayar pajak, setelah ada diskon kan berarti kan kembali untuk membayar pajak. Harapannya dengan ada diskon ini semuanya kepatuhan membayar pajak itu meningkat. Kalau itu berapa sih Pak? Targetnya berapa sih Pak dari kenaikan 12% itu dari berapa miliar gitu Pak? Gimana maksudnya? Target pendapatannya gitu Pak? Ya otomatis dengan adanya itu ada ada peningkatan. Pokoknya ada peningkatan. Targetnya berapa Pak kira-kira? Gimana? Targetnya kira-kira berapa miliar, berapa ratus miliar gitu? Kalau untuk apa? Yang didapat dari kenaikan. Karena ini option itu dibagi dengan kabupaten kota. Iya, dengan kabupaten kota, sehingga itu perlu diulang karena kebanyakan banyak yang mengalir ke kabupaten kota. Karena apa? Option itu ya kabupaten kota itu tidak seperti bagi hasil. Ya, kalau bagi hasil itu langsung nanti pada akhir tahun dengan pembagian yang sesuai beban dari masing-masing kabupaten kota dan juga kemiskinan, angka kemiskinan dan lain sebagainya kabupaten kota. Itu jadi ada keseimbangan antara penerimaan bagi kabupaten kota. Tapi kalau option itu adalah langsung setiap hari itu yang didapatkan dari option itu, kenaikan itu langsung menuju kabupaten kota. Maka tentu saja potensi dari kabupaten kota itu tergantung juga keaktifan juga pembayar pajak di masing-masing kabupaten kota. 13,9% itu diambil dari PKB ya, Pak ya? Berarti option itu setiap tahun akan turun Pak? Gimana? Nah, iya, karena kan nilai jualnya itu semakin turun walaupun optionnya itu dibagi dengan nilai NJKOB mesti akan turun. Tapi nilainya berarti selanjutnya tahun ke depan akan selalu turun Pak untuk optionnya. Kalau dibandingkan dengan kendaraan yang sama pada tahun yang sama. Jadi umpamanya tahun 2023 bayar option pajaknya sekian, NJKB-nya sekian akan dihitung jadi sekian. Nanti tahun 2004 NJKB-nya berapa dengan masa berlaku mesti akan turun gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.